Di Bingkai Ramadan kali ini pemirsa, kami akan mengulas bagaimana caranya menumbuhkan rasa syukur pada semua hal yang telah kita miliki. Untuk itu rekan kami Dilan Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarot Al-Jauhari di liputan berikut. Assalamualaikum, halo pemirsa Bingkai Sumatera. Kembali lagi dalam segmen Bingkai Ramadan. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki setiap hambanya. Namun masih saja manusia merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz Ibnu Jarot Al-Jauhari. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Inilah sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Uja, langsung aja kita ke pembahasan ini Uja. Uja, faktor apa saja sih sebenarnya yang membuat manusia itu selalu merasa tidak puas atas apa yang mungkin telah dicapainya Uja? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, bercerita kita ini harus selalu bersyukur. Kata Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kau mensyukuri nikmatku akan kutambah. Tapi kalau kau kufur, tunggu azabku sangat teramat pedih, kata Allah. Jadi, kenapa seseorang itu tidak merasa puas atau ada saja yang kurang? Masalahnya satu, dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mas Dinal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah, sungguh takjub urusan orang beriman. Kenapa? Karena kalau dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik untuk dia bernilai pahala. Dikasih musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik untuk dia berbuah pahala. Sebenarnya dalam hidup ini potensi untuk melakukan dosa dan kesalahan itu tidak ada dan kecil. Tapi kenapa selalu ada? Karena satu sebabnya. Syaitan menunggangi nafsu dia sehingga dia menjadi orang yang selalu merasa kekurangan. Wallahu a'lam. Nah Uja, bagaimana nih Uja caranya agar kita bisa menghindari sifat yang kurang baik ini? Mungkin ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan Uja? Tidak ada kecuali hadirlah dalam majelis-majelis ilmu. Apalagi sekarang ya, sekarang muda, tidak ada yang memberikan sesuatu perubahan kepada diri kita selain diri kita sendiri yang merubahnya. Tentunya dengan circle-circle dan kawan-kawan yang ikut ingin merubah itu. Contohnya, datang ke taklim-taklim, pengajian-pengajian yang menambah ilmu kita, yang menambah iman kita, yang menambah amal kita. Kawan-kawan yang memberikan nasihat, masukan, yang bisa memberikan solusi agar kita terhindar dari penyakit demikian. Nah, Mas Dinal, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau dia sudah berada di jalan Tuhan, di jalan Allah, maka apa-apa yang menjadi problematika atau problem dalam hidupnya itu insya Allah Allah akan bantu dia. Ingat Mas Dinal dan kita semua pemirsa, siapa yang ingin melakukan kebaikan akan difahamkan dia dengan agamanya. Dan siapa yang sudah difahamkan dengan agamanya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi solusinya ya hadir ke taklim-taklim atau sekarang lihat di media sosial, lihat di channel-channel yang dia bisa memberikan imun untuk iman, amal, dan ilmu kita. Berarti kita bisa belajar dari mana aja ya Uja? Ya, bisa. Termasuk dari wadah ini. Oke, Masya Allah. Nah Uja, dampak apa nih Uja yang bisa terjadi apabila sifat ini nih sudah menguasai diri kita nih Uja? Yang terjadi dia itu menjadi hamba Allah yang frustasi. Yang terkadang kalau dia terus digoda oleh syaitan, dia berpikiran pendek. Dia anggap hidupnya ini terus punya masalah. Padahal Allah memberikan penyakit
itu mustahil Allah tidak memberikan obat. Nah, lama-kelamaan ketika dia terus mengikuti penyakit ini, yang terjadi dia terus kena penyakit gegana. Tahu nggak gegana? Gelisah, galau, dan merana. Istilahnya sekarang ya. Yang paling ekstrim, naudzubillah, dia bisa mengakhiri hidupnya. Dia anggap, naudzubillah, dia anggap masalah ini tidak akan selesai kalau tidak mengakhiri hidupnya. Padahal kalau dia mengakhiri hidupnya dengan cara batil, dengan cara tertolak seperti ini, itu akan menambah masalah dalam hidupnya. Ingat, ada hidup setelah hidup ini, yakni ada di alam barzah, ada nanti di hari kiamat kelak. Berarti dari masalah yang selalu merasa kurang ini juga bisa berlanjut ke arah yang sana ya Uja ya? Ya. Nah, mungkin bisa dibagikan tips kepada pemirsa Uja agar kita terhindar dari sifat yang kurang baik ini Uja. Untuk pemirsa dan kita semua, untuk sahabat-sahabat kita semua, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga kalau dia pintar bersyukur dan merasa hidupnya ini qanaah, merasa cukup, tidak merasa kurang, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah akan berikan kecukupan itu. Ya, janganlah minta kepada yang lain kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering minta kepada Allah di dalam surah-surah, ayat-ayat yang sering kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Siapa coba yang tak punya masalah dalam hidup? Semua punya. Tapi ketika masalah itu datang, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman itu kalau dia dikasih kenikmatan yang luar biasa, dia ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kalau dikasih musibah, tetap ucapannya itu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala ketetapan yang telah Allah berikan. Makanya qadarullah wa ma syafa'al. Takdir Allah atas segala ketetapan yang telah Allah berikan. Makanya kalau musibah yang kita terima, ucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang kuterima dan ganti yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati yang demikian. Wallahu a'lam. Oke Uja, ada nggak kisah-kisah berhikmah yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan tema kita kali ini Uja? Ada Mas Dinal dan kita semua. Kisah banyak ya, kisah-kisah dalam kehidupan kita juga ada. Tapi kita hari ini berbicara tentang orang yang serakah, orang yang terlalu merasa kekurangan, sehingga ada penyakit hati lagi yang timbul, yaitu serakah ingin mendapatkan segalanya dengan mudah. Itu juga udah pernah, filmnya udah pernah tayang. Siapa itu? Kisah Qarun, ya, Qarun yang dia terus mencari harta, tetapi hartanya itu tidak dibuatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Ini yang menjadi problem, ini yang menjadi masalah. Jadi miskin dan kaya itu sebenarnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kaya, apakah kekayaannya itu bisa nanti menolong dia di hari kiamat atau tidak? Kalau dia miskin, kemiskinannya itu bisa nggak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Oke Uja, terima kasih Uja. Siap, sama-sama. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Uja pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.